Suara tuplak tuneng. Malam itu tubuhku benar-benar remuk. Seharian mengajar dan mengurus berbagai kegiatan sekolah membuat kelopak mataku terasa berat. Sekitar pukul 20.30, aku tertidur pulas tanpa sempat berdoa panjang seperti biasanya. Entah berapa lama aku terlelap, tiba-tiba mataku terbuka. Jam dinding di kamar menunjukkan pukul 2 dini hari. Awalnya sunyi, terlalu sunyi. Lalu terdengarlah suara itu. Tuplak, tuneng, tuplak, tuneng. Seperti suara kaki kuda yang melangkah pelan di atas jalan aspal. Ritmenya teratur, berat, dan sangat jelas. Bukan suara angin, bukan pula suara kendaraan. Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Aku menoleh ke arah mantan istriku yang tidur di samping. Kubangunkan pelan. "Mah, bangun, dengar nggak?" bisikku. Tak ada respons. Kugoyang bahunya sedikit lebih keras. Tetap terlelap, napasnya dalam dan tenang, terlalu tenang, seolah tak ada suara apapun di dunia ini. Tuplak, tuneng, tuplak, tuneng. Suara itu kini terdengar tepat di depan rumah. Dengan tangan sedikit gemetar, aku melangkah ke jendela kamar dan mengintip keluar. Dan saat itulah bulu kudukku berdiri sempurna. Di bawah lampu jalan yang redup, sebuah delman melintas perlahan. Kudanya putih pucat, bersih, namun matanya hitam legam seperti lubang tanpa dasar. Kakinya melangkah pelan, dan setiap tapaknya memukul keheningan malam. Di atas delman itu duduk seorang pak kusir berbaju hitam pekat. Tubuhnya tegap, wajahnya kaku, dan yang paling mengerikan, matanya terbuka lebar tanpa berkedip, menatap lurus ke depan, seolah tahu kehadiranku. Delman itu berjalan lurus melewati rumahku, lalu menghilang. Namun suaranya masih terdengar. Padahal aku tahu betul, 4 rumah di ujung deretan itu adalah jalan buntu, tertutup portal besi yang selalu terkunci sejak maghrib. Mustahil, gumamku. Aku berdiri lama di depan jendela, mencoba mencerna apa yang baru saja kulihat. Akhirnya, tanpa tahu harus berbuat apa, aku memejamkan mata, memaksa tubuh dan pikiranku untuk kembali tidur. Tak lama kemudian, fajar pun datang. Pagi itu aku berangkat seperti biasa menuju sekolah internasional di BSD. Aku adalah guru agama Buddha, dan hari itu terasa berbeda sejak awal. Ada semacam perasaan ringan di dada, meski bayangan delman dini hari tadi masih sesekali terlintas. Hari itu sekolah mengadakan kelas meeting. Suasana meriah, murid-murid bersorak, guru-guru bercanda. MC acara membuat suasana semakin hidup. Dan tibalah saat yang paling ditunggu-tunggu, door prize. Hadiah utama diumumkan, emas batangan antam 2 gram. Nama pertama, suara MC menggema, Mr. Arno. Aku bertepuk tangan sambil tersenyum. Arno adalah sahabatku. Dalam hati aku ikut bersukacita. Namun MC kembali berbicara. Ternyata emasnya ada 2, jadi pemenang kedua adalah. Jantungku berdebar tanpa alasan. Mr. Ali. Aku terdiam. Beberapa detik aku tak bergerak, sampai teman-teman menepuk bahuku dan tertawa. Aku maju dengan langkah ringan, menerima emas itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Bahagia, tentu. Namun di balik kebahagiaan itu, ingatan dini hari tadi menghantam pikiranku. Suara itu, delman itu, tuplak, tuneng. Konon, delman itu hanya melintas pada orang-orang tertentu. Tak berbicara, tak menoleh, datang, lalu pergi. Setelahnya, hidup orang yang melihatnya akan mengalami peristiwa tak terduga, baik atau buruk. Aku menatap emas di tanganku. Malam itu, saat aku pulang ke rumah dan melewati jalan buntu di ujung deretan, portal besi itu masih terkunci rapat. Namun entah mengapa, di telingaku, samar-samar, aku kembali mendengar suara yang sama. Tuplak, tuneng, tuplak, tuneng. Dan kali ini, aku tak lagi berani menoleh ke jendela.